Setelah Malang itu nyimpang. Lah meskipun dikenekno aku sendiri yang mempertanyakan iki iya ta bener ta iki. Dikenekno wis carno wis. Agendaku sih ono situ. Aduh. Bromo. Iya. Warungnya model ngene kita. Mbok. Sepi ini malam minggu padahal. Juragane dia Karo ket mau kirine lho. Suwe wisan sak menit wisan. Mas, endi bosmu, Mas? Mas, yo sik kulak, Mas. Walah, Kula opo? Mbok kulak dagangan lendek terus. Arep pesen ta, Mas? Sak gawean nek pesen, Mas. yo jarene wingi Sampeyan pesen apa? yes biasane lah. Biasanya langganan. Mas, kopi siji dibagi telu ya. Dadi 3 gelas. Kok rewel. Ya sik Mas, sak gawean. Lho bosmu ngono soalé. Iya, Biasane aku ngono. iki narok-narok yo nata. Ya opo. Sampeyan ada anyar ya? Mas. Iya. Kopi ireng sing white ya Mas ya. Ayo, kopi manis tanpa gula. Iya. Mas. Oke, suwun. Siap. Iki apa? Kopi. Banyu kora-koran ketone, Mang, Mas. Lho Masyaallah. kok aku kabeh kakean. Tamuku rek. Loh. Tamuku sik. Ebes monggo. Monggo. Wah, terima kasih. Ebes rek. Terima kasih. Yo nang ndi awakmu yo. Jarine iya. Jaluk majelis, saiki tak gawakno Pak Pendeta lho. Ya apa iki? Ya apa iki? Ya apa? Pendeta siapa? Ya, Bapak Pendeta Ebes. Ebes. Sudah tidak Sudah. asing lagi. Iyalah, sudah nggak kenal lagi. Sudah banyak yang mengenal. Sudah jauh-jauh Dari tadi. didatangkan. Ya, Dari tadi apa dari kemarin? kemarin. Oh, kemarin. Supaya kita nampaknya agak lama podcastnya. Oh, iya. Ya. Kurungnya apa? Sopon sih. Oh, Sopon sih iki lho arek-arek iku. halo guys. Halo toh. Oh, sober. Iya. Ya, sober. Halo, sober. Iya. Sobat-sobat bergembira. Ya, Bu, sobat bergembira apa kuwi? Lah, Ya apa rek lali kabeh rek. Halo guys, kembali lagi kita di podcast Warung Kepo. Ya, ini kita sekarang ini podcasternya itu lagi berhalangan, lagi latihan. Jadinya diganti Amos. Wah. Tapi jangan khawatir, kita kedatangan satu tamu yang ya wajahnya nggak asing. Siapa dia? oh. Siapa dia itu? Loh, Bes. Dada Bes. Ebes, ya. Masih ingat mestinya, ya toh. Teman-teman ya masih ingat, masih ingat. Ya. Ebes. Bes, gimana kabarnya, Bes? Terima kasih banyak. Saya baik-baik saja. Gimana ini kawan-kawan? Semua sehat. Syukurlah. Sehat. Syukurlah. Tak Iya. pikir katanya jawab nggak bahasa Inggris mau, Bes. Tiba aku buka kamus, Bes. Ini podcaster bersama Ebes kali keberapa ini ya? Dua, Bes ya. Oh, nah. Nah, 1, 2, 3. dulu apa, Bes? Pernah ya? Pernah dulu. Iya. Pernah yang podcast pertama kita. Podcast Pertama, mungkin pertama ketiga itu. kali ya. Iya. Ketiga. Ketika ini, tapi kondisinya sudah berbeda. Bedanya apa? Bedanya dulu belum pakai identitas EM. Wih. Oh, Ya, betul. EM itu plat mobil. Oh, BM ya. Tak pikir Ya. tak pikir ngono. Nah, itu emeritus. Emeritus. Jadi kita sekarang sudah kedatangan Bapak Pendeta Emeritus atau Emeritus? Gimana, Bes? Penyebutannya gimana, Bes? Kalau emeritus itu penyebutannya gimana? Oh ya, kalau standarnya pendeta emeritus. Pendeta Emeritus Suwiknyo. THD. Ya, jangan lupa Jangan itu. lupa itu. Mhm. Bes gimana, Bes? Setelah Iya.
rasanya udah kangen ya. Wah, Agak lama nggak Cie, ketemu dan kangen, nggak Cie. sharing dan nggak kangen kedegilannya kami atau gimana? Jangan terharu. Saya belum buka, saya belum. Jangan terharu. Iya, jangan terharu. Nah, iya itu. Udah rasanya udah bertahun-tahun ya. Iya. Iya. Berapa tahun, Bes? Ya, kira-kira 10 tahun lah. Wah, Karena karena pandemi itu membuat lama ya. Wih, ini luar biasa Iya. itu. Itu kisah Kisah luar biasanya. memang sangat istimewa. pandemi pertama ya, Bes ya. Pandemi. Iya, kok bisa gitu. Tahun. Iya. Tapi enggak, situasi yang susah, yang sulit, yang yang tak terduga dan hampir tak bisa dipahami gitu ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan bagaimana kita berjemaat bersama-sama, bergereja, berpersekutuan dan tugas lain-lain. Rasanya iki bagi ceritanya. Sedangkan tugas yang paling pokok saja minta ampun diskusinya. Iki bujone iki sida apa gak? Loh, iki dan mengerikan itu. Nostalgia berarti. Lah ya itu. Nostalgia. Iya. Loh, Bes kenal sama Dewa Bujana tuh, Bes? Iki Bujono. Bujono itu perjaman kudus. Tak pikir Dewa Bujana. Wah, Iya. Sorry. maklum. Sorry. Iya, lah iya. Generasi Iya. baru. Iya. Iya, bersyukur bisa ketemu lagi. Des, jenengan sekarang tinggal di mana? Des, Di Malang, Malang. di Malang. Setelah Malang itu nyimpang. Malang itu yang iya, pokoknya nggak membujur. Ya. Salah. Ya enggak, benar. Benar. Aku meneh gak gelem mbok jak ngomongin aku masalah no. Malang melintang. Ya, Malang melintang. Di mana, Des, tepatnya? Di Janti, Janti. Janti Regency. Oh, ngerti tak? Janti. Jadi bukan Sidoarjo. Wah. Yanti. Yanti sing jane sing gawe kopi. Iya, Mas. Bojomu jenenge Yanti ya, Mas. Yanti, Mbak Yanti. Berarti di sana sudah sejak emeritus tuh, Bes ya? Kesibukannya. Sejak emeritus, sejak September sampai dengan hari ini, sudah menjelang September lagi. Kira-kira kurang beberapa waktu, sudah setahun di sana. Kenapa setahun ya? Ngapain aja, Bes? Iya, iya. Kesibukannya baru. Kesibukan yang baru. Oke. Emeritus itu berarti sudah dibebaskan secara struktural gerejawi, dibebaskan dari tugas-tugas kalau saya sih menerjemahkannya tugas-tugas moderasi, rapat segala macam jenis rapat. Nggih, kan lalu tidak bisa lagi disebut sebagai ketua. Bermulanya dari ketua majelis jemaat, sudah enggak lagi. Lalu ketua yang lain-lain juga. Dan nanti kalau mau saya ceritakan juga yang lain yang kaitannya dengan ketua yang kemudian tidak lagi. bahwa dalam proses kebersamaan berunding, berdiskusi, berdialog, memahami sesuatu secara bersama-sama ya masih bisa berlangsung, tapi tidak lagi lalu duduk di ujung meja kemudian saudara silahkan siapa mau usul apa ya enggak lagi. Enggak lagi begitu. Jadi bahwa ada orang lain yang duduk di ujung meja kemudian silakan Pak Wik ada pendapat tertentu. Nah begitu. Yang dulunya silakan Pak Amos ada usul tertentu begitu. Nah sekarang nggak lagi. Gitu. Ya. Tapi berarti kalau emeritus itu berarti masih ada, apakah sudah memang tidak ada tugas sama sekali di jemaat atau gimana, terus menikmati masa pensiun gitu, bisa di desa kipas-kipas gitu. Ya
tugas secara struktural tidak. Tidak. Nah, saya menerjemahkan struktural itu yang paling gampang, memoderasi rapat, memimpin rapat, percakapan dan seterusnya. Kalau ada kebersamaan lalu kita mau mengambil kesepakatan yang dari yang paling kecil atau sampai bahkan yang paling besar, ya enggak lagi di situ. Tapi sebagai pendito, ya tetap pendito GKJW. Jadi Masih boleh naik mimbar, berarti seperti itu. ya, Naik mimbar apa? mimbar Bisa. melayani ibadah maksudnya. Ya. Kalau naik mimbar tidak lah. Oh, Nah, mama sih aneh. naik mimbar. Naik mimbar. Nah, itu sepeda Iya. motor. Oh. Naik Tapi mobil. nek ngresi mimbar kan naik mimbar. Iya. Ya, itu. Ya, nggak Iya. gitu juga. Nah, terus gimana? Iya. Bahkan juga kalau pelayanan sakramen gitu masih juga bisa melayani. Nggih. Ya. Iya, iya, iya. Tapi menata dirimu melayani apa kapan, tidak lagi. Gitu. Yang sifatnya menerima kebijakan itu bisa. Tapi membuat kebijakan betul. Berarti istilahnya ini freelancer saya pikir. Kalau freelance itu maksudnya itu ya boleh. Pendeta freelance. Iya makanya itu kan tidak terikat lagi, Bu. Ya. Tidak, iya. Maksudnya kan sudah tangannya bisa kemana-mana gitu. Ya ya. kemana-mana. Kan biasanya terikat gitu. Iya. Ya. Nek aku bisnis itu freelance itu wirausaha. Masuk wira pendeta. Iya, iya. Lah, berarti ini Bes sekarang di Surabaya ini dalam rangka apa, Bes? Freelancer ini, Bes. Ini karena ditimbali oleh Majelis Jemaat di Ngagel Oh. untuk nderek ngladosi di ibadah Minggu besok. Jadi saya waktu itu ditanggung apakah tanggal sekian bisa. Oh ya bisa saja. Kalau ditanyanya pada awal-awal begitu, awal membuat jadwal masing-masing, nah bisa noto. Okay. Nah kalau misalnya gaduan, contohnya kemarin waktu saya sebelum sowan ke sini itu dimintakan hari Sabtu kemarin itu untuk kumpulan. Waduh, aku gak iso, nyuwun pangapunten. Kemana Bapak ini? Saya mau ke Ngagel. Loh, ibadah kapan? Ibadah Minggu. Loh, masih Minggu. Sabtu ini yang diminta. Lah aku terus budale kapan, Rek? Nah. Oh, berarti kalau di sana aku budale kapan, Ker? Laduk. Aduh, penakap ya. Loh, kan tadi kan di Malang ya. Masa rek ya, Ker. Loh, berarti saya ingat gini. Dulu ketika masa pandemi itu selalu ada satu kata yang selalu saya ingat, blessing in disguise. Ya. Ikut 3 kata. Oh. Apa? Ikut 3 kata. Salah ya? Salah. Satu kalimat berarti ya? Satu kalimat. Oh, alah rek. Salah tuh aku kayak gitu. Sampai kurang ngopi sih. Oh iya, monggo. Terima kasih. Iya. Asli iki mah brecek ya ngopi. Asli gelap. Iya. Lu kok meneng? Mas kopi mulu wegi, Mas. Kakean uya. Repot iki sih biasanya nggak Yonatan itu 1 bagi 3. Ini kita siji. Makanya kelegen itu. Ada biasanya kan minum 1 takaran untuk 3. Jadi kalau rasanya apa-apa. Makanya ada wong telu saiki. Yonatan kakek bati asli nih. Iya, makanya. Plesir arek saiki. Iki, mari ini cek lan abahe bangkrut deh. Kelegen iki. Iya. Siapa dirasane gak teko. Berarti Bes besok bernostalgia di atas mimbar, Bes. Nggih. Ah, bukan. Tadi enggak boleh naik mimbar, sekarang di atas mimbar. Ayo. Ini kata-katanya yang tepat gimana? Gimana? Bernostalgia di belakang mimbar. Di belakang. Ada. Iya. Tapi yang betul-betul ini adalah kebersamaan kita yang lalu ya pada waktu proses semua
piranti yang kita gunakan dan selenggarakan sekarang ini sudah marak di mana-mana. Waktu itu kita bukan memulai saya kira, ya nasibnya begitu, harus mengambil gambar di mana, mengambil suara di mana, macam-macam. Itu yang apa ya? Nang Gunung Bromo sing gunung Iya. Iya. Agendaku sih ono situ. Bromo. Iya. Mohon maaf itu tidak terlaksana. Tapi kalau itu terlaksana berarti pandeminya lebih lama. Susah gitu. Berarti pandeminya lebih lama. Ada syukurnya. Caranya dhewe neng sowan ke rumahnya. Oh, boleh ya, Bes? Boleh, Bes. Boleh dong. Boleh. Iya. Terus iki asline katanya Bromo tuh namanya Bes ya. Iya. Ke rumahnya Ebes, Baru ke terus Bromo. diajak ke Bromo. Cocok. Tapping di sana. Tapping Aja dia. ngomong Mbak Sofi tapi. Iya. Ini, Kak. Pasti nonton dia. Aduh. Nonton. Pasti nonton. Ebesku dijak nang Bromo. Ini kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau ini ya, Bes, kalau di jemaat yang jenengan sekarang ada, berarti kan jemaat ini enak ya, berarti punya 2 pendeta istilahnya seperti itu. Apakah bisa dibilang seperti itu ya? Ketempatan kan ada pendeta emeritus di jemaat tersebut yang jenengan sekarang. Nah, ketika itu terjadi kan berarti kan enak bagi jemaat itu, berarti punya 2 pendeta. Jenengan pasti dijadwal sering di sana berarti. Oh iya. Kalau di konteks saya, kebetulan saya berada di jemaat di situ. Ini adalah pendeta emeritus yang kedua. Wow. Berarti ada 3, Bes. Jadi Pak Pendito yang api lenggah sebagai ketua majelis, lajeng ada Pak Pendito Driandi dan ada diriku. Ada 3. Usah gereja telung pendeta. Ya apa? Wah. Iya itu. Blessing in disguise lagi. Lah ya itu cerita di itu. Tapi ya apa ya? Kalau dari segi praktisnya gitu, sekarang yang tidak lagi menjadi ketua majelis jemaat maksud saya, ya oke sih. Misalnya dalam kebersamaan lalu dibayangkan ada sejumlah pokok pikiran yang dihimpun. Monggo silahkan siapa saja boleh ngendika. Ya itu berarti orang yang emeritus boleh usul, boleh mengaturi wawasan, boleh sharing tentang pengalaman dan berikut-berikutnya yang cocok dengan topik yang sedang dikerjakan. Tanpa harus terbeban untuk iki mau ya apa, iki rohnya orang yang duduk di ujung sana apa, ujung di sana apa, ini apa, lalu ini kalau di combine gitu lalu menjadi apa ide utamanya. Tidak harus begitu Ya, jadi ya oke saja. bebannya sudah berbeda pasti. Bebannya berbeda. Iya. Jadi itu itu yang agak khas. Meskipun kalau kadang-kadang lali. Kadang-kadang lali. Rasanya Lalu wis emeritus. Iku nek kadang-kadang lali lho adalah iki top. Iya. Itu tuh yang ngingetin siapa, Bes? Kenapa? Yang ngingetin siapa, Bes? Yang ngingetin biasanya nganunya apa? Proses itu sendiri. Yang duduk di ujung meja sebenarnya tidak memberi isyarat, tapi bahwa kok kalimatku dawa, kalimat panjang mesti ada something yang salah gitu. Kalau saya liatin yang di ujung meja sana, oh nggih, monggo aturan silahkan. Oh ya harus hati-hati itu, harus sudah berhenti. Berarti kalau kita ngomong di luar ada namanya power syndrome.
Biasanya waktu kurang siji apa? Post power syndrome. Oh iya, apa? Pasti kan mah post power syndrome. Post power syndrome. Ya. Sindrom kekurangan power. Iya betul. Nah, kalau emeritus apa, Pak? Kalau seperti itu. Apa? Ono pos Indonesia apa? Ya, Apa ya, saya kira kalau yang saya sebut sebagai lali tadi, Iya. itu hampir pasti itu. Lupa kalau sudah emeritus. Lupa kalau itu bukan Menjadi kewajibannya lah. kewenangannya, Oh. itu bukan ranahnya, gitu. Lah kalau sudah begitu sudah harus di stop. Post power decision. Ya. Gua. Sekarang lu Oke. Cuman yang membuat EBES ini kan di Surabaya itu kan pastinya kan sudah emeritus sudah freelancer kan ya. Kok ketika ada yang memanggil ya istilahnya, memanggil untuk ngajar, apa yang membuat EBES memutuskan untuk oke, budal laduk buka. Iya. Budal lagu bener. Oh. Laduk buka. Oh, aduh bingung. Aku dhewe bingung. Gak ono nek skrip iki, gak ono iki mau skrip. Iya. Yang ya terlalu berkesan ya. Apalagi kalau konteksnya yang begini-begini. Itu terlalu berkesan ngagel. Tisu. Mas, karena tisu dah, Mas. Mas. Pel-pelan. Iya. Iya, Terlalu berkesan. Apa ya? Ya sejarah 2019, 20, 21 itu kan cerita tragis yang ya apa ya? Wis pokoknya ojo di kebalenan lagi gitu kan. Tapi dalam rangka itu prosesnya dulu banyak hal harus diputuskan padahal tidak ada referensi. Banyak hal harus diambil keputusan dan kadang-kadang harus segera, tapi tidak ada pihak yang cukup senior yang bisa disambati. Gitu. Saya belum pernah begitu. Biasanya kalau ada situasi khusus, ada kebutuhan mendesak untuk berguru kepada senior, kepada buku, referensi ini itu biasanya dilakukan sebelum, katakanlah misalnya sebelum ada pertemuan, sebelum ada tindakan tertentu di eksekusi gitu. Tapi ini nggak bisa, nggak ada. Nah, jadi itu yang membuat kenangan tersendiri itu berarti. iya, iki ya apa? Fungsi kemajelisan, apalagi misalnya waktu itu diriku sebagai ketua majelis jemaat gitu. Ya mungkin tidak ada yang mengharuskan bikin ini bikin itu. Tapi misalnya begini, ibadah. Iki ya apa iki citane ibadah? Ya Ibadah kalau jemaat jemaat dengar kamera gitu. Aku lagi Ya. Eling aku pas pertama itu ini cawisan biasa. Wah, Kita rekaman cawisan, Oh iya, itu pertama kalinya. kita take berapa? 5 kali biasa. 5 kali. Sampai ini yang buat saya takjub adalah gini. EBES itu meminta pendapat ke saya. Mas, ya apa khotbahku? Lah, kok saya yang ditanyain? Ketahuan apa ora? Nah itu loh. Oh. Saya masih ingat itu waktu EBES ditanya. ya itu salah satu dari urusan teknis. Ya, kalau itu kan mungkin kalau cawisan kan kecil ya. Yang saya ingat lagi tuh ketika memang kita benar-benar tapping untuk ibadah. Jadi beliau ini kalau terus aku khotbah ngarepe sapa? Gitu. Ya saya bilang, ya ini anggap aja teman-teman ini jemaat gitu. Jemaatnya sepi berarti. Iya. Kayak warungnya Yonatan nih sepi. Kelihatan mana. Lah ya itu apa ya? Tapi puncaknya adalah ibadah pelayanan perjamuan kudus. Iya. Itu dari antara semua yang sulit itu yang paling
tidak mudah untuk dipahami oleh diriku sendiri maupun kalau berusaha untuk di-share kepada yang lain. Iki bujono suci, roti tanpa nono, gitu. Anggur terimalah dan minumlah, gitu. Nah, padahal tidak ada yang akan menerima dan makan dan Loh, yang di rumah kan di TV, ngambil dari TV gini mau. Terimalah. Kering lah. Kering amat ya. Kan ngambil. Visualisasinya yang keren. Aku mikirin gini, sejak tahun nonton pas awal-awal pandemi ini paling ngenteni ini. Terimalah. Nanti kalau sing berarti kurang canggih, TV-nya kurang bagus. Iya, saya bisa waktu itu. ya bicara. Yuk tak coba langsung. Buktinya aku perjamuan waktu itu. Sing sampean jobok toh, tapi itu kan kualitas TV ono Mbak Debbie kayak Iya, luar biasa. Itu yang membuat salah satu yang membuat berkesan jenengan kangen itu ya di Ngagel itu. Iya, karena konteks kebersamaan kita waktu itu dengan kita ini gitu. Jadi bahkan saya tidak punya ide apa-apa, ya sudah kawan-kawan itu yang dikenekno. Lah meskipun dikenekno aku sendiri yang mempertanyakan iki iya ta bener ta iki. Dikenekno wis carno wis. Tapi takon nang sapa? Untunglah ada yang usul dikenekno ae wis. Ya wis ngono ae ya. Ketokane nyindir aku. Aku sing ngene-ngenekno soalnya. Melanggar aturan Toto Pranoto dirimu ini nanti. Ya apa lah? Jalan nang nisore air terjun. Iya. Ditele nang kali. Ditele nang dhuwur watu. Lah iya itu. Iya. Diajak muter-muter nang jero mobil. Iya. Ya ini mumpung bukan menjadi ketua majelis jemaat di sini. Jadi kan kita undang di sini ini kan bisa ngomong blak-blakan ini. Kira-kira Pak jenengan itu perasaannya gimana? Masih ngawur ya. Pokoknya situasi itu, konteks itu wis ku di luar semua yang biasanya kulakukan secara otomatis pun. Ialah bahwa iki benere ya apa? Iki tepake ya apa? Iki wis pas apa durung? Iki wis ndalan apa gak? Iki njalur apa gak? Itu pertanyaan yang serba muncul di saya. Tapi semua itu gak bisa saya jawab. Gak bisa dijawab. Saya nggak bisa menjawab. Dan kalau misalnya mau bertanya ke siapa, nggak ada referensinya. Iya. Gak ada referensi. Jadi sopo nek ngono? Ya wis bolo-bolo iki. Ya apa sing tepak? Ngene wis iya wis. Ya wis iki. Nah yo. Ya apa? Ya wis ngono. Lah kalau misalnya ada yang sepuh pada mereka mangke tersundi Pak, sampun saya kira. Lajeng langsung dipun enggak wong namanya itu apa dibikin live kok. Live berarti enggak kali itu juga disebar ke sana. Loh, nek ono anu nih, yo gak apa-apa. Paling-paling ya salah. Ini paling salah. Paling ya salah. Lah lagian kan ada apa konco-konco ini yang paling kurang aku nganu ya apa wong mungkin paling ngono ya gak apa-apa paling ya wis. Apakah golek bolo ya mungkin sebagian begitu. Nah, tapi ya apa wong rono rene ngalor ngidul di dalam mobil itu harus membicaki ini harus mengambil langkah itu lah ya apa ya cawisan di mobil. Ya, hujan-hujan harus lah iya iku. Sampai payungan. Iki ya apa iki? Jadi ya wis. Nah itu. Ya. Momen itu kan kita bersama-samanya di situ. Nah, bukan berarti mau bernostalgia tentang itu, hal yang seperti itu kok mau dinostalgia. Opo gitu. Tapi kebersamaan yang rono rene itu lalu ya sudah itu fakta historisnya begitu. Ya wis. Nah, terus kalau sekarang kan sudah
emeritus itu berarti kan tidak ada, kalau dulu katakanlah meskipun kondisi pandemi tapi kan kita punya kesibukan yang mungkin seperti itu luar biasanya. Artinya ada sesuatu harus tapping keluar kota, harus ada persiapan satu hari harus berapa kali take seperti itu untuk persiapan minggu ke depan untuk disiarkan. Nah ini kan sekarang panjenengan kan posisinya sudah emeritus ya. Berarti kan tidak sesibuk seperti yang kemarin. Untuk mengatasi itu tidak bosen? Bukan. Tidak sesibuk ya memang. Munyer sesernya secara itu mungkin tidak, kelihatannya tidak. Tapi kan kegiatan yang pertama saya lakoni itu misalnya ya, kalau pagi-pagi memulai kegiatan sebenarnya kan seperti kita umumnya berdoalah, lalu moco renungan harian lah, yang begitu-begitu itu, ya itu masih tetap begitu. Itu kan yang di Surabaya juga dulu dilakukan juga kan, sama begitu, ya. Karena bedanya ini intensitasnya bisa lebih mendalam. Karena kecuali membaca, kemudian saya ngetik, merespon terhadap bacaan itu, lalu bukan memperkembangkan dari bacaan itu, kemudian yang iki jane gak cocok sing iku, iki jane kurang begitu, iki jane, atau kalau ada sejumlah pertanyaan yang muncul kaitannya dengan ayat dan nasihat dalam bacaan renungan harian itu, sebenarnya bukan ini. Nah gitu. Jadi itu dari segi intensitasnya dimungkinkan untuk kegiatan saya ya. Kalau dulu enggak ada berarti? Dulu tidak bisa seperti itu? Tidak bisa seintensif itu. Tidak bisa. Malah lebih produktif sekarang ya, Bes. Karena dari segi bacaan kan, kalau bacaan harian memang dibaca setiap hari. Kalau besok sudah kira-kira tanda petik basi. Jadi hari ini untuk hari ini. Nah, padahal yang hari ini untuk hari ini itu berlangsung begitu terus dan berubah-berubah dan jeru-jeru tok gitu. Jadi dimungkinkan dari segitu. Ya oke. Tapi masih sering keluar kota ya di sini. Buktinya kan sekarang di Malang terus. Kita kan di Surabaya. Surabaya? Baru kali ini ya? Surabaya baru kali ini. Di seputaran Malang itu ada yang berangkat tengah malam, ada yang berangkat jam 09.00 bengi, ada yang kalau besok paginya pagi-pagi buta harus di ya wes. Jadi ya sudah begitu. Pakai Google Map lagi. Sesuai ya itulah. Iya. Masih suka seperti itu lagi enggak? Iya lah, lupakan kalau itu kan. Iki jalure iki nang endi. Padahal di daerah dhewe. Iya, daerah. Iya. Nah, kalau malam itu loh. Misalnya kalau bukan berangkat malam, lalu berangkatnya pagi buta gitu. Iki opo nang ndi iki? Ya wis, jadi harus dipanjat nih, ding jalan. Delal. Ditunggu-tunggu kan udah datang. Nah itu. Tapi Om, meneh siapno tisu sing wake. Iya. Ya, acaranya besok selain ini guyu. Wis sing akeh iku gawe nutupi jajan. Tapi itu yo aslinya aku juga mudeng yo. Kenapa ada entahlah gitu ya. Nonton TV ya bisa, bukan nonton bahkan maca novel ya bisa, maca apapun bisa, dan gitu. Nah, saya berusaha untuk mengidentifikasi sebenarnya ada wilayah apa yang membuat kemudian sensitivitasku itu tinggi gitu. Itu yang coba saya ini sebenarnya. Saya kira nggak tahu saya.
Mbuh sing wilayah ndi? Wilayah Ngagel. Wilayah saya kira. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Saya kira iya. Siap. Besok agendanya ngapain aja nih dalam rangka kangen dengan Ngagel? Nggih. Naik mimbar. Selain naik mimbar meneh. Iya, apa sih? Nggih, pelatusan minggu Ya, itu. pelatusan minggu. Iya. Pelatusan minggu. Yang pagi jam 6:30 ya. Ya, setengah Nggih. Jam Pagi, setengah 7 sama jam jam 9. Nggih, dan jam 9. Dua berarti Pak Cek? Ya, Dua apa satu? dua ya? Dua kali. Nggih. live itu ya. Yang kedua live Yang jam Nggak tahu 9. Yang jam 9. jam 9 live. Oh ya. Woi, Oh, iya. live. Lagi-lagi live. Ya, tapi ada makhluknya, Pak. Ya, sudah banyak ini. Sudah banyak. Kalau dulu kan nggak ada. Iya. Iya. Iya, lah ya itu. Beda. Jadi pasti lebih pede. Iya. Makanya kan aku mau ngomong sediaan itu susahnya. Oh, iya. Sumur. Iya. Ada acara setelah ibadah dalam rangka kangen-kangenan dengan Ngagel. Lah ya itu. Ada yang bertanya siang berkumpulan jam 09.00 itu ono acara ta? Mboten. Oh, ya wis. Lah saya tanya ke yang lain lagi. Oh, sinten yang dangu begitu? Niku ada kelompok yang oh, lah ya kuwi. Saya pasti tahu kelompok mana. Yang pasti bukan kelompok Bapak. Ayo. Emeritus. Iya, ayo. Nggak tahu. Apa? Masih Iya. Lah iya, heeh. Hanya orang dengan kemampuan khusus saja. Iya. Oke. Pesan-pesan khusus Wes untuk teman-teman atau juga mungkin warga Ngagel nanti akan menyaksikan podcast ini ya, juga jenengan kan juga merasakan ketika podcast yang ketiga ini kan dengan ruangan yang berbeda Oh, ya, ada pesan-pesan khusus buat kami atau mungkin juga warga di Ngagel. inggih. Yang pertama saya kira kita bersyukur ya bahwa kawan-kawan di Ngagel meneruskan, melestarikan, menempatkan momentum pelayanan apa istilahnya gerejawi dengan media yang sangat ya sebutlah modern gitu ya. Menurut hemat saya ini adalah piranti berkomunikasi publik yang cukup canggih ya, podcast dan lain-lain gitu. Sehingga diskursus bisa diperkembangkan dengan begitu rupa, dan pesan bisa disampaikan kepada siapa saja gitu. Nggih, dan untuk itu saya kira yang kedua berarti selamat kepada kawan-kawan di Ngagel, kepada GKJW Jemaat Ngagel secara umum bahwa apresiasi penjenengan terhadap momentum ini masih tetap terlestarikan dan bahkan difasilitasi oleh, kalau begini ini saya menafsirkannya difasilitasi oleh majelis, gedung khusus dengan piranti khusus, dengan alat-alat khusus, dengan kamera yang khusus, dengan waktu yang khusus gitu. Dengan kesumuan yang khusus gitu ya. Sumuan yang khusus. Wah, iya. bukan rahasia. Warungnya Yonatan ini anjene sumu, ngono. Nggih, saya kira Kan batu tapi sumu. kira menarik. Iya. Makanya pertanyaan saya diam-diam gitu, ini karena semata-mata saya yang belum bertemu dengan kawan-kawan lain dari jemaat yang berbeda-beda, ataukah faktor mana gitu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, ini hanya penjenengan di Ngagel saja yang ngelakoni hal-hal yang seperti begini, yang mula bukane secara historis kita bermula dari 2019, 20, 21 lalu berkembang sampai sekarang ini.
Jadi menurut saya ya selamatlah bahwa panjenengan sudah merawat perjuangan kita pada waktu itu bahkan dikembangkan menjadi kegiatan yang sangat khusus ini. Nggih, selamat saya kira. Bahwa kawan-kawan yang lain Terima nanti kasih. mungkin belum sempat atau malah mungkin punya kerinduan yang kira-kira serupa, boleh saya kira ini disebut sebagai salah satu referensi. Nggih, dan pasti kepada majelis jemaat yang secara khusus telah memfasilitasi jemaat Ngagel melalui panjenengan yang mengawai, itu saya kira ya patut diucapkan terima kasih secara khusus ya saya kira. Tepuk tangan. Karena ya ini saya melihatnya berarti kita di sini menangkap sinyal kehadiran sebutlah kehadiran Tuhan secara khusus melalui situasi yang paling buruk sekalipun itu sudah sempat kita kalau bahasa Jawa kita aosi itu kita Aussie Australia. itu bahasa Jawa di aosi itu ya dipandang ini penting kemudian pelihara dan Gak ngerti aus gitu. Ya. Saya pikir aus itu perkara. Itu luar biasa saya kira. Iya. Mungkin buat yang ini yang buat yang nanti besok Minggu mungkin gak sempet ketemu panjenengan dan mungkin di hari-harinya nonton podcast kita sebagai tombol kangennya sama panjenengan, ada pesan-pesan khusus buat warga. Inggih. Pesan khusus ya tentu. Yang pertama selamat kepada GKJW Jemaat Ngagel bahwa kemudian terlahir generasi orang-orang muda yang sangat kreatif itu sampai dengan hari ini itu sudah jelas dan karena itu maka kegiatan kawan-kawan muda dalam berkreasi, dalam mengawal kegiatan yang sangat kreatif, sangat positif dan dalam rangka pemberitaan Injil kepada semua pihak dengan berbagai cara yang kreatif, saya kira itu ada pada kita. Jadi selamat matur nuwun sangat bahwa ini sudah kalau majelis jemaat menaleni ini lalu menjadi simbol yang sangat penting, itu apa namanya? Jadi dalam peristiwa, dalam kebersamaan proses bergereja, menyejarah, itu ada sesuatu yang kemudian dibundeli begitu rupa, diikat, dibundeli. Ini titik penting, ini peristiwa penting, ini kebersamaan yang sangat signifikan. Itu ditandai khusus. Nah itu saya kira sangat baik ya. Bahwa yang kedua, konten kita ya monggo lah, apa saja saya kira bisa sambil santai, bisa sambil gurau, bisa sambil itu, dan yang penting message-nya bisa disampaikan. Iya. Selamatlah panjenengan yang terus mengawal peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam pelayanan kita. Matur nuwun Epe sudah ini sudah mampir di warungnya Yonatan. Ya.
Ya. Kemana orang ini malam ini? Ah, itu. Nah, itu Pak apa? Dia sudah sejak jadi Iya. juragan males. Malas ke Iya. sini dia Pak, sudah jadi juragan. Ya, makanya kan Faktor malam minggu penting juga. oh Dia iya. malas ke sini tapi di situ dia. Oh, nah, Duduknya di situ. Dia malas ke sini. Kan bos. oh gitu, Iya, dia kan pantesan. bos, Iya, iya. wes lakonono rek katanya. Ya makanya ini Iya. gitu kan kebanyakan bati makanya dia malas. Ya, ya, ya. Oke guys. Oke guys, jadi itu tadi kita sudah bernostalgia dengan Ebes. Bagi yang tidak tahu kenapa kita memanggilnya Ebes, karena emang ya Ebes buat kita semua. Jadi buat kalian semua yang masih penasaran dengan podcast kita, jangan lupa pantengin terus podcast Warung Kepo. Ah, kepoin. Jadi, siapa aja yang ya mau datang ke sini datang aja. Entah kalian dari jemaat lain mau datang ke sini sebagai bintang tamu juga datang aja. Kita akan welcome terima. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ciao.